wabarakatuh. Terima kasih Zaina atas kehadirannya dan juga di sini sudah ada pembimbing Zaina ya, sudah ada Bu Wiwin. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi KAS dari Ananda Zaina. Waktu presentasinya 15 menit dan tanya jawabnya 10 menit. Dipersilakan Zaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, eh, gue boleh ulang nggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaina Fiza Nurhimah. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan KAS saya pada semester 1 di kelas 8 tahun 2024-2025. Eh, Pada presentasi hari ini, ada akan 4 yang akan saya bahas. Yang pertama, tentang apa itu emosi. Yang kedua, apa itu remaja. Yang ketiga, apa itu hormon. Dan yang keempat, memasuki topik utama, yaitu emosi pada remaja. Pelajaran yang saya pilih, pelajaran yang saya pilih adalah biologi dengan topik mengenai emosi remaja. Sebenarnya topik ini tidak ada di pelajaran kelas 8, namun saya memilih topik ini karena saya ingin mempelajari dan memahami lebih lanjut tentang emosi pada manusia. Sehingga sekarang saya ingin mempelajari emosi yang ada pada fase kehidupan remaja, yang dimana emosi pada remaja dipengaruhi oleh hormon yang ada di manusia. Penjelasan pertama tentang apa itu emosi. Telah kita ketahui sebelumnya, emosi adalah perasaan yang timbul pada diri seseorang sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Emosi ini bisa timbul karena suatu peristiwa yang terjadi, sehingga manusia dapat mengalami reaksi fisiologis, perasaan subjektif, pemaknaan pada peristiwa, dan ekspresi yang dikeluarkan. Lalu, apa itu remaja? Remaja adalah kelompok usia yang berumur 11 sampai 24 tahun. Pada masa remaja, manusia disebut sebagai sudah dewasa, tidak pula disebut sebagai anak-anak. Maka dari itu, masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pengertian remaja sendiri berasal dari istilah adolescere, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa yang mempunyai arti lebih luas, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Sedikit pengetahuan, adolescere berarti remaja, dan adolescence yang berarti masa remaja. Untuk mengetahui masa remaja pada seseorang, kita dapat melihatnya dari ciri-ciri. Dan salah satu ciri-ciri dari masa remaja adalah perubahan sikap dan perilaku yang dialaminya. Kedua itu sejajar dengan perubahan fisik, adanya perubahan yang sama dan hampir universal, seperti meningginya emosi, perubahan tubuh, minat, peran, dan pola perilaku. Remaja sendiri biasanya bersikap ambivalen terhadap perubahan. Lalu, ke pembahasan selanjutnya tentang apa itu hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh. Manusia memiliki berbagai jenis hormon yang memiliki perannya masing-masing. Saya akan menyebutkan beberapa jenis hormon yang ada pada manusia, yaitu hormon testosteron, hormon utama yang mengatur reproduksi pada pria. Yang kedua, hormon progesteron, hormon yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Dan yang terakhir, hormon estrogen, hormon yang diproduksi di ovarium, kelenjar adrenal, dan plasenta. Masuk ke topik bahasan yang utama.
Kita telah tahu bahwa pada masa remaja banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan salah satunya adalah perubahan emosional. Maka dari itu, saya akan fokus pada perubahan emosi pada remaja. Emosi karena emosi pada rem- Karena emosi merupakan aspek yang mengalami perubahan cukup signifikan. Remaja sendiri cenderung lebih sensitif dan pada perasaan mereka sendiri dan orang lain. Dan mungkin mereka sendiri mengalami fluktuasi mood yang tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon dalam tubuh yang mempengaruhi keseimbangan emosional mereka. Telah kita ketahui sendiri bahwa perubahan hormon yang mempengaruhi perubahan emosional pada manusia seringkali mengalami secara tidak stabil, sehingga saya memiliki sudut pandang sendiri, yaitu bahwa ketidaknyamanan juga dapat mendorong emosional pada manusia, sehingga seringkali membuat mood menjadi buruk. Contohnya seperti wanita yang sedang mengalami menstruasi, terutama terutama para remaja yang pertama kali mengalaminya. Sehingga seringkali tiba-tiba merasa malas, tiba-tiba merasa cemas, nangis ataupun marah, dan mengakibatkan mood yang buruk karena ketidaknyamanan saat menstruasi. Dan hal itulah yang membuat fluktuasi mood pada remaja seringkali berubah secara tiba-tiba. Lalu bagaimana cara mengendalikan emosi seperti itu, terutama bagi para remaja? Saya memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan hobi yang disukai. Melakukan hobi yang disukai tentunya adalah aktivitas yang sangat positif bagi mereka. Dan melakukan hobi yang disukai pun adalah salah satu cara untuk meluapkan emosi mereka. Yang kedua, meluapkan emosi. Mengeluarkan emosi yang telah bertumpuk di dalam diri sangatlah penting, terutama bagi para remaja yang bersikap ambivalen terhadap perubahan. Dengan meluapkan emosi juga dapat meredakan stres atau banyak pikiran. Yang ketiga, pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik sangat berpengaruh untuk emosi para remaja karena dapat membantu mereka membangun kesejahteraan emosional, membangun emosi yang mereka miliki dan menanamkan kebiasaan yang positif. Dan yang terakhir adalah cara yang paling penting, yaitu dukungan dari orang lain. Dukungan dari orang lain serta dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua sangatlah berperan penting bagi anak-anak remaja, terutama dalam anak remaja yang mengalami fase awalnya dan proses dalam perubahan. Kesimpulan dari materi yang telah saya bahas, bahwa yang menyebabkan perubahan emosi pada remaja adalah perubahan hormon yang terjadi di tubuh manusia, sehingga seringkali membuat emosi pada remaja terjadi secara tidak stabil. Dan hormon yang mempengaruhi perubahan emosional pada manusia sendiri adalah hormon testosteron, progesteron, dan estrogen. Pengetahuan dari diri saya, bahwa ketika sudah terjadi perubahan hormon pada manusia, mengontrol emosi sangatlah penting untuk kebaikan diri dan orang lain, sehingga dapat menumbuhkan sikap yang positif untuk lingkungan sekitar. Refleksi terhadap sikap belajar saya memiliki kelebihan, yaitu saya dapat bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi pilihan saya. Saya juga dapat menunjukkan dan membuktikan hasil yang baik pada materi atau pelajaran yang saya yakinkan dan saya sukai. Untuk kekurangan, saya seringkali masih membuang-buang waktu saya. Saya sering masih bermalas-malasan, dan saya juga masih bersikap cuek atau santai ketika tugas saya yang belum selesai sudah mendekati deadline-nya. Rencana tindak lanjut. Untuk diri sendiri, saya ingin terus mencoba menjadi lebih tekun dan menggunakan waktu dengan benar, dan juga mengontrol emosi dengan baik. Karena saya sebagai remaja merasa masih belum cukup baik mengontrol emosi saya sendiri. Untuk orang tua, saya hanya mengharapkan untuk mendoakan saya dan mendukung pilihan saya. Bagi guru,
Tidak ada karena sampai sini sudah cukup baik. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Zaina atas presentasinya. Kita beri applause dulu untuk Zaina. Ya, selanjutnya Ibu saya persilakan kepada Bu Wiwin untuk memberikan komentar maupun pertanyaan. Oke, Assalamualaikum Zaina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Apa ya, Bu juga senang sekali Zaina bisa konsisten fokus pada minatnya ya. Kalau nggak salah ini juga melanjutkan dari pembahasan di kelas 7 ya. Yang Ibu ingat itu emosi itu bermacam-macam ya. Ibu ingat sekali. Kalau nggak salah waktu kelas 7 Zaina menceritakan ada macam-macam emosi ya. Nah, kalau yang di remaja sendiri tadi ada mood, ada ini, itu sebenarnya tadi kan banyak tentang emosi ya. Sebenarnya emosi apa sih yang sebenarnya sering muncul di masa remaja? Ya kan, ingat ya, waktu dulu kan macam-macam emosi Zena pernah jelaskan di kelas 7. Nah sekarang untuk di masa remaja sendiri, emosi apa yang sering muncul gitu? Oke, silahkan. Menurut yang saya ketahui, emosi remaja yang sering muncul itu eh, emosi mereka yang ingin apa ya, ingin menjadi seperti orang lain. Misalkan ada seseorang yang dalam perlombaan dan itu tuh mereka satu tim misalnya. Lalu ada orang yang lebih 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 unggul skillnya dan biasanya selalu merasa ingin menjadi orang itu gitu dan lebih mengeluarkan emosi ingin menghabiskan waktu sendirian untuk di masa remaja. Emosi itu kan macam-macam ya. Dan itu apa? Ada sedih, ya, bahagia, apalagi ada cemas, ada juga macam-macam ya, ada cemburu gitu ya, ada marah gitu ya, kalau nggak salah Ibu ingat karena Zena pernah jelaskan. Oke, berarti yang tadi Zena jelaskan itu yang apa? Yang takut tersaingi gitu ya, tadi Zena jelaskan, misalnya bukan takut tersaingi ya, takut merasa dianggap kurang oleh orang, mungkin gitu ya, bukan bukan tersaingi ya, tapi takut merasa dianggap jelek gitu ya, takut dianggap kurang oleh orang lain ya. Itu masuk emosi apa coba kira-kira? Ada tuh di Inside Out 2 nggak apa? Yang jadi emosi yang baru yang muncul apa coba di Inside Out 2 apa? Ingat enggak? Saya Bahasa Inggris apa? yang nggak bisa nyebut bahasa Inggrisnya Apa? Emosi apa? anxiety. Anxiety ya. Oke, jadi memang itu lebih cemas ya. Makanya kalau di film yang apa Inside Out 2 itu kan film yang bagus menggambarkan emosi ya. Di masa remaja itu memang muncul rasa cemas ya. Rasa cemas, takut dianggap tadi ya, kalau di filmnya itu tidak diakui oleh grupnya ya, dianggap apa ya nggak eksis gitu lah. Itu emang topik utama di masa remaja ya. Oke, terima kasih Zaina. Moga banget nanti lebih lebih dieksplor lagi ya. Ini remaja dan emosi itu dua apa ya, kayak dua gelondongan besar gitu ya. Dua hal yang materi besar yang wah itu kalau di apa ditelusuri lagi akan lebih menarik. Semoga Zaina tidak puas, tidak bosan ya, karena ini nanti akan menemukan hal yang menarik lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mimin. Baik, terima kasih Bu Win. Selanjutnya saya persilakan ke Bu Is ya sebagai perwakilan dari kurikulum. Silakan Bu Is. Terima kasih Bu Esti. Alhamdulillah ya Zaina sudah mempresentasikan KS-nya dengan baik ya dan jelas ya. Tapi tadi
Zaina menyebutkan kalau sedang muncul emosi gitu ya. Caranya, cara yang dilakukan oleh Zaina itu apa? Melakukan hobi ya. Eh, Hobinya Zaina apa ya? Kalau eh, untuk hobi Zaina sendiri tuh biasanya lebih sering menggambar. Jadi kalau Zaina ngerasa apa namanya emosinya campur aduk, biasanya Zaina keluarkan ke kertas gitu. Itu kalau menggambarnya itu melukiskan perasaan Zaina gitu, apa gimana? Kalau khusus Zaina sendiri, Zaina lebih sering menggambar karakter fiksi yang sesuai imajinasi Zaina. Tapi kalau yang keseluruhan orang-orang ada yang mungkin berbeda gitu. Ada yang lebih menggambar coret-coret aja atau pemandangan atau eh, benda gitu. Tapi kalau Zaina khususnya menggambar sebuah karakter fiksi. Oh ya. Eh, apakah dengan menggambar tersebut ya apapun itu ya, menggambar apapun itu, emosi Zaina jadi apa namanya? Hilang gitu maksudnya misalkan sedang marah ya, sedang kesal gitu lalu menggambar gitu. Apakah sudah ringan gitu ya setelah melakukan eh, apa namanya meluapkan dengan menggambarnya itu Zaina? Eh, Sesuai pengalaman karena sering menguapkan ke gambar. Jadi setiap langkah proses Zaina menggambar dengan gerakan tangan sendiri itu eh, perlahan-lahan ringan. Jadi hilang ya, Iya, perasaannya jadi enak gitu ya. iya jadi ringan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Zaina sudah menemukan apa yang namanya tempat untuk curhat ya, gitu. Maksudnya curhatnya ke gambar gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kalau ke orang tua misalnya, kalau ke orang tua, apakah Zaina curhat juga gitu? Hmm, Kalau kalau ke orang tua sendiri tuh kayak mungkin jarang lebih menyendiri ke Oh, lebih sendiri ya gitu ya. Tapi nanti meluapkannya takutnya di akhir-akhir gitu meledak-ledak gitu ya. Nah, itu nanti jangan ditumpuk ya. Jadi kalau misalkan masalah gitu ya, ada masalah atau apa, jangan ditumpuk. Coba coba mungkin Zaina cari orang misalkan ke wali kelas atau ke teman sendiri gitu ya untuk menceritakan eh, atau ke Bu Wiwin ya, siapa tahu ada solusinya gitu ya. Khawatirnya nanti di akhir-akhir gitu ya, jadi meledak gitu, jadi tidak terkontrol ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau dengan menggambar ada lebih ringan ya emosinya, alhamdulillah bisa ini ya meringankan gitu ya. Eh Semangat Zaina, alhamdulillah ini presentasinya sudah bagus ya. Sudah jelas, sudah sesuai dengan template-nya juga sudah sesuai ya. Eh, Terima kasih semuanya. Terima kasih Zaina. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, wabarakatuh. terima kasih Bu Is. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Zaina. Di sini ada Bu Agustina untuk menyampaikan komentar ya maupun eh, saran ya ke Zaina. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Esti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Eh, untuk ini ya, untuk KKS sekarang ini, saya lihat tuh Jaina tuh semangat untuk mengerjakannya gitu. Seperti apa ya, dengan senang hati gitu. Tidak kadang-kadang ada tugas atau PR lainnya yang dia mengerjakannya dengan dengan uring-uringan atau apa. Tapi kalau saya ngelihat
dengan mengerjakan KKS ini, dia senang gitu ngelihatnya, yang saya lihat gitu ya selama pengerjaan KKS ini. Dan juga untuk apa ya, Jaina itu ya saya juga sering lihat kalau dia ada sesuatu apa, dia itu memang lebih banyak menggambar gitu ya. Jadi kami sebagai orang tua kalau misalkan melihat dia oh nggak mau diganggu atau misalkan apa lagi kelihatan gitu ya apa lagi ada sesuatu gitu, kami biasanya biar aja dulu gitu. Kalau ditanya malah jawabannya nggak mau diganggu gitu, biarkan aja dia lepasin dulu. Setelah itu kadang-kadang dia suka cerita gitu ya. Sebenarnya aku tadi gini 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 atau gimana. Bahkan seringkali kalau misalkan ada sesuatu yang dia nggak bisa ungkapkan untuk ke orang tua atau apa, saya Jaina ada apa? Enggak ini ya udah kalau nggak mau cerita sok atuh cerita ke siapa, paling saya suka menyarankannya cerita deh ke Bu Wiwin gitu ya, karena kan Bu Wiwin waktu itu kan wali kelas waktu kelas 1 ya Bu ya, cerita ke Ibu Wiwin barangkali kamu akan lebih mengeluarkan daripada kepada eh, saya gitu ya atau ke ayahnya gitu. Jadi tapi setelah itu ya kalau saya lihat setelah misalkan menggambar setelah apa misalkan wajahnya itu ditekuk misalnya Bu ya, dia ini pingin sendiri nggak mau ganggu nggak mau diganggu gitu. Tapi kalau kayaknya kalau misalkan udah lepas apa biasa lagi gitu di rumah tuh gelendotan lagi misalkan mah gini, gini. Tapi kalau lagi ini nggak mak ditanya pun ini gitu apa eh nggak mau diganggu lah gitu untuk ngasih responnya gitu, makanya yang di rumah pun udah biar dia ini dulu jadi gambar aja dulu gitu. Ya kalau Jaina itu seperti itu gitu kalau emosinya di rumah gitu ya Bu. Dan saya ngelihat ya alhamdulillah dengan apa penjelasannya Jaina, ya saya bersyukur gitu dan saya juga terima kasih kepada ibu guru yang sudah membimbing dan membimbing Jaina dalam belajarnya Jaina. Itu saja mungkin Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Agustina. Baik, selanjutnya ya waktunya sudah habis ya Zaina. Selamat Zaina sudah menyelesaikan KS-nya ya semester ini. Silakan Zaina bisa ditutup presentasinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajarlah aku manusia, bukan lagi boy. Dibuka